Halo, salam jumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam pembelajaran biologi. Materi kita kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Setiap makhluk hidup menginginkan tempat tinggalnya tentunya nyaman dan bersih. Namun kadangkala kita jumpai lingkungan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup kurang bersih atau dengan kata lain tercemar. Misalnya kita jumpai perairan sungai yang banyak mengandung sampah, bahkan menyebabkan banjir. Ataupun kita lihat di beberapa tempat-tempat terjadi penumpukan sampah, artinya bukan tempat pembuangan sampah sebenarnya. Nah, itu contoh kecil dari lingkungan yang tercemar atau lingkungan yang tidak bersih. Nah, pada materi kita kali ini, Ibu akan jelaskan tentang apa itu pencemaran lingkungan, lalu bahan-bahan penyebab pencemaran lingkungan itu apa-apa saja, dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Sebagai tujuan pembelajaran, menjelaskan tentang apa itu pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga dapat menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itulah pengertian pencemaran lingkungan. Apa-apa saja penyebab dari pencemaran lingkungan? Itu yang pertama adalah sampah. Sampah ini bisa terdiri dari sampah organik ataupun sampah anorganik. Yang kedua adalah limbah. Limbah ini adalah berupa sisa, bisa limbah dari industri, bisa limbah dari rumah tangga. Yang ketiga adalah benda atau zat sisa yang mengandung berbagai macam bahan yang membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Nah, penyebab pencemaran di atas, yaitu sampah, limbah, ataupun benda-benda atau zat sisa, itu disebut dengan polutan. Macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 4. 1. Pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran suara, dan yang keempat adalah pencemaran tanah. Kita lihat yang pertama, pencemaran udara. Macam polutan yang menyebabkan pencemaran udara terdiri dari yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. CO2 ini berasal dari sisa pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi ataupun batu bara, dan juga pembakaran hutan, gas alam, atau juga bisa berasal dari respirasi hewan ataupun tumbuhan, dan juga proses pembusukan. Yang kedua, zatnya adalah SO2. Ini berasal dari sisa pembakaran batu bara dan juga sisa pembakaran bahan bakar minyak bumi. Yang ketiga adalah karbon monoksida atau CO. CO ini berasal dari gas buangan hasil pembakaran minyak bumi yang tidak sempurna pada kendaraan bermotor. Seseorang yang terisap gas CO ini dapat menyebabkan kematian spontan karena daya ikat CO terhadap Hb lebih tinggi dibandingkan daya ikat CO2 terhadap Hb. Yang keempat adalah NO, nitrogen oksida. Ini berasal dari gas buangan kendaraan bermotor. Yang kelima adalah CFC atau klorofluorokarbon.
Ini adalah zat atau bahan yang digunakan untuk pendingin atau AC dan juga kulkas ataupun penyemprot parfum atau aerosol. Itulah macam-macam polutan pada pencemaran udara. Lalu apa saja dampak dari pencemaran udara? Nah, misalnya karbon dioksida. Ini dapat menyebabkan peningkatan suhu udara di permukaan bumi atau lebih kita kenal dengan efek rumah kaca atau pemanasan global atau global warming. Selanjutnya, dampak lain adalah gangguan pernapasan. Untuk SO2 ini menyebabkan hujan asam. Yang ketiga, klorofluorokarbon atau CFC ini menyebabkan terkikisnya lapisan ozon sehingga sinar gelombang pendek akan mudah mencapai bumi, menyebabkan penyakit radiasi ataupun kanker kulit dan juga mata. Kita lihat yang kedua adalah pencemaran air. Bahan polutan pencemaran air ini berasal dari limbah buangan dari masyarakat, industri, bencana alam ke dalam sungai, danau, sumur, waduk, ataupun laut. Efek daripada pencemaran air ini adalah mematikan organisme perairan, terjadi pendangkalan, menghambat arus air, juga mencemari dan meracuni sumber air bersih. Yang ketiga adalah pencemaran suara. Bahan polutan pencemaran suara adalah berupa suara dengan tingkat kebisingan atau frekuensi tinggi. Efek dari pencemaran suara terjadi gangguan tidur, sakit kepala, stres, gelisah, sampai gangguan pendengaran permanen atau lebih dikenal dengan tuli. Yang keempat adalah pencemaran tanah. Adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Sekali lagi, keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Penyebab pencemaran tanah itu bermacam-macam, misalnya kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Itulah penyebab pencemaran tanah. Oke, demikianlah macam-macam pencemaran lingkungan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.